Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Guru Les Matematika. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur pada lingkaran. Oke, apa aja sih yang kita punya di lingkaran? Nah, pertama, kita mau menentukan jari-jari lingkaran. Jari-jari itu adalah dari titik pusat, sini titik pusatnya, kita sebut aja dia O. Dari titik pusat ke setengahnya lingkaran dari sini. Jadi dari O ke B. OB itu kita boleh sebut jari-jari lingkaran. Ada lagi selain OB? OA juga boleh. Ada lagi? OD juga boleh. Ada lagi? Oke, OC juga kita sebut dengan jari-jari lingkaran. Jadi pokoknya dari pusat ke sisi lingkaran gitu ya. Nah, sekarang diameter. Kalau diameter itu adalah dia setengahnya lingkaran. Kalau di sini titik dari A ke titik C, itu yang kita sebut diameter lingkaran. Kemudian ada busur. Busur itu adalah garis melengkung pada lingkaran yang diapit oleh titik-titik. Jadi misalkan di sini kita punya dari A ke B. Nah, jadi AB yang melengkungnya, tapi ya yang melengkungnya itu yang kita sebut dengan busur lingkaran. Jadi kita sebut dia busur AB. DC juga boleh kita sebut. AD juga boleh. BC juga boleh. Jadi ada beberapa ya. Jadi ada AB, kemudian tadi bisa kita sebut BC, lingkaran, melengkungnya. Kemudian CD dan juga AD. Biasanya ada lambang kayak melengkung di atasnya. Oke. Nah, kalau tali busur adalah titik garis lurus yang menghubungkan antara tali busur. Ini kan tali busur CD, tarik garisnya. Nah, yang garisnya ini yang kita sebut dengan tali busur. Jadi di sini adalah namanya CD. Oke, paham ya? Kemudian kalau juring. Nah, juring kita beri warna, dia itu daerah. Jadi kalau juring misalkan di sini juring AOB. Nah, ini yang kita warnakan hijau. Kita pakai stabilo. Ini kita sebut juring AOB. Kemudian kalau tembereng yang antara tali busur sama segitiga di sini. Nah, ini dia nih. Jadi temberengnya. Ya. Jadi tembereng ini namanya daerah ya. Kita sebut daerah DC. Ya. Oke. Lalu apotema. Apotema adalah garis tegak lurus antara pusat lingkaran ke tali busur DC. Jadi sini. Misalkan kita sebut dia namanya E. Jadi kita sebut apotema itu adalah OE. Oke, nah demikian adalah unsur-unsur dari lingkaran. Oke, sekarang kita mau ngebahas hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Yang namanya sudut pusat adalah sudut yang mengenai titik pusat. Kalau di sini kita sebut dia POR. Kalau sudut keliling, sudut yang mengenai kelilingnya lingkaran. Untuk di sini gambar ini yaitu sudut PQR. Nah, apa sih hubungannya? Sekarang kita lihat ya. Sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling. Dan sudut keliling berarti setengah kali sudut pusat. Ya, kita coba contohnya. Kita coba contoh ya. Ya, misalkan, bentar. Oke, contoh di sini. Misalkan di sini Ibu punya gambar seperti ini ya. Ada AO, C-nya di sini B. Diketahui AOB 110. AOB berarti AOC mestinya 110. AOC 110 yang ditanya AOB-nya. Kalau kita lihat AOB itu kan sudut keliling. Maka nyari AOB adalah setengah kali 110, yaitu 55 derajat. Gitu. Sekarang kita geser ke sebelah. Misalkan di sini kita punya PRQ. Di sini berarti sudut pusatnya adalah POQ dan sudut kelilingnya PRQ. Bila diketahui sudut PRQ-nya 25 derajat. Ini 25 derajat. Pertanyaannya POQ. POQ itu kan sudut pusat. Maka sudut POQ adalah 2 kali sudut PRQ. Ada yang tahu kenapa? Iya benar, karena dia sudut kelilingnya. Maka 2 kali 25 derajat, yaitu 50 derajat. It's so easy. Sekarang kita mau lihat ya, kalau ada sudut keliling yang menghadap sudut pusat yang sama, nilainya adalah sama. Nah, dari sini, kalau gambar ini kita punya gambar, ada sudut pusatnya yaitu AOB. Nah, ini sudut pusatnya ya, untuk AOB. Perhatikan lagi, kalau sudut AEB, dia juga memiliki sudut pusat AOB. Lalu ADB, sudut pusatnya AOB juga, dan demikian ACB. Maka bisa kita simpulkan ketiga sudut ini, E, D, dan C adalah sama. Misal, dari soal yang ini, diketahui sudut AOB-nya adalah 100 derajat. Oke, ini misal ya, sudut AOB-nya 100 derajat. Maka, bisa kita lihat, bisa kita hitung, maka sudut AEB adalah, karena sudut keliling, dia setengah kali 100, yaitu 50 derajat. Nah, dan sudut ADB juga 50 derajat. Oke, lalu sudut
ACB berapa? Ayo. 50 derajat juga. Jadi ketiga sudut ini dia mempunyai nilai yang sama. Alasannya karena sama-sama menghadap sudut pusat AOB. Gitu. Assalamualaikum, ketemu dengan guru les matematika. Nah, sekarang kita mau ngebahas sudut keliling yang menghadap diameter. Itu nilainya pasti 90 derajat. Maka kalau kita punya soal kayak gini, sudut A-nya 2x tambah 3, sudut B-nya 3x tambah 7. Pertanyaannya adalah besar sudut A. Besar sudut A berapa ya? Oke, gimana caranya? Kita tahu tadi katanya sudut yang menghadap diameter 90 derajat. Berarti kita tahu sudut B dari soal itu pasti 90 derajat. Dan kita juga tahu jumlah sudut dalam segitiga itu pasti 180 derajat. Oke, ya. Next, berarti sudut A adalah 2x tambah 3. Lalu sudut B-nya 3x tambah 7. Ya, sudut C-nya 90 derajat. Walaupun nggak dikasih tahu, kita tahu karena dia menghadap diameter 90 ya, sama dengan 180 derajat. Oke. 2x tambah 3x bisa digabung jadi 5x. 3 tambah 7 jadi 10 ditambah 90 sama dengan 180. 10 tambah 90 bisa kita selesaikan jadi 100 sama dengan 180, jadi 5x sama dengan 180. Dia kita pindahkan 100-nya min 100 plus pindah ke kanan jadi minus. Oke, jadi 5x sama dengan 80 derajat. Jadi x sama dengan 80 bagi 5, yaitu x sama dengan 16 derajat. Oke, dapat x-nya. Maka pertanyaannya adalah sudut A. Sudut A katanya 2x tambah 3. Itu ya. Sudut A 2x tambah 3, maka 2 dikali x-nya ganti sama dengan 16 ditambah 3. 2 kali 16, 32 tambah 3 sama dengan 35 derajat. Ketemu lagi dengan guru les matematika. Sekarang kita mau ngebahas garis singgung lingkaran. Nah, Ibu punya gambar lingkaran seperti ini ya. Dengan diketahui PQS-nya 80, PQS-nya 80, kita tulis 80 derajat. Lalu sudut QSR-nya 35, QSR-nya 35. Yang ditanya SRQ. Nah, ini yang mau ditanya. Oke, gimana Kak? Check it out. Oke, langkah pertama, kita tentukan dulu sudut SQR. SQR, dia berpelurus dengan sudut 80. Ya, maka kita bisa cari sudut SQR. Tadi kita tulis dia berpelurus. Kalau berpelurus itu adalah 180 dikurangi sudut lurusannya. Gitu ya. Sudut berpelurus, jadi nilainya 180 dikurangi lurusannya. Maka 180 dikurang 80 yaitu 100 derajat. Next, dapat nih di sini 100 sayang. Oke, berarti nyari ini adalah kita tulis lagi jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Ya, maka perhatikan segitiga SQR. Kita udah ada 35, udah ada 100. Maka sudut SRQ adalah 180 dikurangi sudut-sudut yang ada. Dikurangi 100, dikurangi 35. Sama dengan 45 derajat. Selesai. Oke, nyari panjang busur lingkaran misalkan dengan seperti ini ya. Nih, ini panjang busur AB-nya. Nah, rumusnya adalah θ per 360 dikali keliling lingkaran. Kita tahu θ per 360 keliling lingkaran itu adalah 2 kali pi kali r. Oke, contoh soal. Bila diketahui dengan gambar yang ini θ-nya adalah 60 derajat, terus dari O ke B 42 cm, berapa sih panjang busur AB? Yuk kita cari. Maka panjang busur AB sama dengan sesuai rumus θ per 360 dikali 2 kali pi kali r. Sama dengan θ-nya 60 per 360 dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 42. Ya, pi-nya kita pakai 22 per 7 kalau kelipatan 7. Tapi kalau bukan kelipatan 7, pi-nya kita pakai 3,14. Yuk, kita cari. Kita mulai kecilin 60 per 360 kita coret atasnya 1, bawahnya 6. 7 sama 42 juga 1, artinya atasnya 6. 6 sama 6 boleh kita coret. Jadi atasnya tinggal 1 kali 2 kali 22. Jadi 44 cm. Selesai. Paham ya? Oke, contoh yang kedua. Bila jari-jari lingkarannya 42 cm, panjang busur lingkarannya 88 cm, tentukan sudutnya. Nah, yang ditanya sudutnya ya. Kita tulis dulu ya diketahuinya. Diketahuinya adalah jari-jarinya itu 42 cm. Panjang busur AB-nya sudah ada 88 cm. Yang ditanya adalah si θ-nya, sudutnya. Oke. Gimana Kak? Yuk kita jawab. Check it out. Jawab. Tentukan. Kita tulis dulu rumusnya sama dengan θ per 360 dikali 2 dikali pi dikali r. Ya, itu rumus basicnya kita. AB-nya ada 88.
Sudutnya belum ada, per 3, 60, dikali 2, dikali 2 per 7, dikali R-nya 42. Paham ya? Ini semua dari diketahuinya. Ada yang bisa dicoret? Kita coret. 7 sama 42, boleh ya? Di sini 1, di sini 6. Oke, terus 6 sama 3, 60, boleh lagi. 1, di sini 60. Oke. Next, berarti tinggal atas sampingnya 88, di sini theta, di sini 2 kali 2, 44 per 60. Itu ya. Nah, oleh kayak gini kita kali silang. Jadi 88 kali 60 sama dengan theta kali 44. Maka theta sama dengan 88 kali 60 dibagi 44. Paham ya? Kenapa dibagi? Karena dia perkalian. Ini 88 ya. Ada yang bisa kita coret? Nah, 88 sama 44. Di sini 1, di sini 2. Jadi tinggal 2 kali 60, yaitu 120 derajat itu tetanya. Perhatikan ya, di sini kita punya ada lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil. Lalu ada garis menyinggung dua lingkaran ini, gitu. Nah, ini dia yang kita sebut GSPL, garis singgung persekutuan luar. Dengan PQ adalah jarak antar pusat lingkaran, AP itu jari-jari lingkaran yang besar, QB adalah jari-jari lingkaran yang kecil. Ya, ini untuk keterangannya ya. Oke, maka kita punya rumus GSPL kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang R yang besar dikurang R yang kecil, lalu dikuadratkan. Yuk, contoh soalnya kita lihat di sini. Misalkan di sini ada lingkaran besar dan lingkaran kecil dengan diketahui seperti ini. Bila PA adalah 8 dari P ke A, oh berarti ini jari-jari lingkaran yang besar 8. Lalu QB-nya 3. Ini jari-jari lingkaran yang kecilnya 3. Lalu ada lagi PQ-nya 13. Ininya 13. Tentukan AB. AB. Oh, berarti kalau ini adalah GSPL-nya yang ditanya, gitu ya. Jadi GSPL kuadrat sama dengan, kita tulis rumusnya, PQ kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil, lalu dikuadratkan. Yuk kita fokus ke dia. Maka di sini adalah sama dengan PQ-nya, diketahui PQ-nya adalah 13 kuadrat dikurang R besarnya adalah 8, R kecilnya 3. Itu ya. 13 kuadrat adalah 169 dikurang 8 kurang 3 dulu di 5 kuadrat. 169 dikurang 2, 5. Sama dengan 5441. Oke, ini kan dia GSPL-nya kuadrat. Maka GSPL aja kuadrat hilang kita akarkan. Jadi kuadrat hilang jadi diakar ya sayang. Akar 144. Siapa yang tahu? Ya, 12 cm. Sekarang kita mau membahas tentang garis singgung persekutuan dalam. Jadi, kalau ada lingkaran besar dan lingkaran kecil, lalu ada garis yang mengenai keduanya di dalam lingkaran. Kita sebut ya garis singgung persekutuan dalam. Nah, dengan P dan Q adalah jarak antar pusat lingkaran, R besar jari-jari lingkaran yang besar, dan R kecil jari-jari lingkaran yang kecil. Kita punya rumus GSPD kuadrat sama dengan PQ dikurang R besar ditambah R kecil. Jadi R besarnya ditambahin dulu baru dikuadratkan. Gitu ya sayang ya. Ini keterangannya yang tadi. Nah, misal ibu punya contoh seperti ini. Ya, contoh ibu, kita punya lingkaran dengan jarak jari-jarinya PA-nya itu 9 cm. Dan di sini keterangannya R besarnya 9, kita kasih 9. Lalu R kecilnya 6. Jarak PQ-nya 25, dari P ke Q 25. Tentukan AB. Nah, AB di sini adalah GSPD. Maka GSPD kuadrat sama dengan PQ kuadrat dikurang R tambah R kuadrat. Rumus kita ya. Masukin PQ-nya. PQ di sini 25 kuadrat dikurang R besarnya 9 ditambah 6 kuadrat. Oke. 25 kuadrat adalah 625 dikurang 9 tambah 6 15. Tulis dulu 15 kuadrat jadi 625 dikurang 225. Sama dengan 400. Oke. Nah, di sini kan GSPD-nya kuadrat. Maka GSPD sama dengan kalau kuadrat hilang jadi akar. Ya, kenapa akar? Karena kan sebelumnya dia GSPD-nya kuadrat. Supaya kuadratnya hilang maka kita akarkan. Jadi akar 400 siapa yang tahu? 20 cm. Maka bisa kita sebut GSPD-nya garis singgung persekutuan dalamnya 20 cm. Oke.